Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Bisalah Ramadan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Pada sore hari ini, sahabat Bisalah Ramadan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan kegiatan Bisalah Ramadan, dan di tengah-tengah kami sudah hadir Bapak Suwandi yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Baik, mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang tema kita pada hari ini, yaitu ikhlas. Baik, kepada Bapak saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, pemirsa Bisalah Ramadan yang berbahagia pada sore hari ini, alhamdulillah satu kesyukuran kepada kita bahwa di sore hari ini kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa definisi daripada kata ikhlas? Jadi ikhlas itu adalah kita mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, pujian dari orang lain. Itu ikhlas. Ikhlas menerima segala sesuatu, ketentuan Allah, kodrat Allah, baik buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Saya kira demikian untuk sementara ya. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan singkat dari Ustadz Suwandi tentang ikhlas. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, saya persilakan. Saya mau bertanya nih Ustadz tentang ikhlas. Kalau misalnya kita niat pertama kita itu melakukan sesuatu itu ikhlas, tidak ada karena alasan lain. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita mengeluh. Apakah itu dia masih termasuk dalam kategori ikhlas atau sudah berubah? Baik. Terima kasih Ustadz. Baik. Di dalam kitab An-Nawawi, hadis pertama itu kan yang dikarang oleh Imam An-Nawawi itu adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu kan bergantung kepada niat. Jadi kasus atau pertanyaan yang disampaikan oleh saudari tadi berkaitan dengan pertama kita itu meniatkan sesuatu yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah perjalanan perasaan kita berubah, campur aduk. Apakah itu masih bagian dari kategori ikhlas atau tidak? Ya, tentunya kalau kita melihat dari perspektif kejadian atau apa yang Adit sampaikan tadi, maka itu berarti niatnya itu berubah. Ya, yang tadinya ikhlas tiba-tiba berubah. Maka secara otomatis kalau kita punya niatan sudah berubah, maka dia bukan bagian dari ikhlas lagi. Karena ikhlas itu murni semata-mata apa yang kita kerjakan itu tidak ada tendensi-tendensi lain. Itu ya, tidak ada tendensi lain. Kalau kita sudah mengharapkan sesuatu selain daripada Allah, maka esensinya bukan lagi ikhlas, ya. Esensinya bukan lagi ikhlas, tapi sudah kita sudah mengharapkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak masuk dalam kategori ikhlas. Itu kan saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lakukan, baik itu berbentuk perbuatan ataupun berbentuk ibadah kepada Allah, yang niat murninya semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
itulah ikhlas. Tapi kalau ada tendensi-tendensi lain, apakah dia di pertengahan atau di akhir, maka bisa saja niat kita tadi yang ikhlas itu akan berubah. Ibadah yang kita kerjakan tadi ikhlas, berubah. Sedekah tadi yang kita berikan ikhlas, kemudian berubah. Apalagi kalau kita suruh ceritakan kita punya sedekah, ya sudah diceritakan, maka ini sudah berubah. Kita sudah mengharap selain daripada Allah. Maka ini nilai daripada keikhlasan itu berubah. Tapi lagi-lagi keikhlasan itu kan hanya Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu dan Allah yang akan menilai bahwa hambaku ini ikhlas atau tidak. Allah tahu. Dan Allah Maha tahu karena Allah lah pencipta al-qalb, hati kita ini Allah yang ciptakan. Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita. Saya kira demikian, baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Ustadz. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara terbaik kita agar kita benar-benar ikhlas ketika diuji oleh Allah? Misalnya ketika ditimpa masalah atau musibah yang menurut kita itu berat sekali. Kan kita mungkin bisa sabar, tapi kita belum tentu benar-benar ikhlas. Karena kita tanpa sadar kita akan ada keluhan. Jadi itu bagaimana Ustadz? Baik. Maksudnya tipsnya untuk bisa benar-benar ikhlas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tips agar kita ketika ditimpa satu musibah atau satu persoalan benar-benar ada rasa keikhlasan yang muncul di dalam hati kita ketimbang rasa mengeluh, ya, rasa mengeluh. Jadi yang pertama kita lihat bahwa sumber dari semua perbuatan-perbuatan kita ini, ya, baik itu ikhlas, sabar, tawaddu, qanaah, perbuatan-perbuatan itu sumber muaranya itu adalah al-qalb, hati, ya. Makanya kenapa para ulama kita itu sebelum mereka melakukan satu ibadah, sebelum mereka melakukan satu pengkajian terhadap ilmu pengetahuan, yang pertama mereka perbaiki itu adalah al-qalb, hati, ya. Karena memang kata Nabi SAW, ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, Dani sudah tahu bahwa Nabi kan sudah sering kita dengar dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu adalah segumpal daging, dan apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik tubuh daripada manusia itu sendiri. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah perangai manusia itu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Kemudian Nabi menunjuk ke arah dadanya, menandakan bahwa amal-amal semua yang kita kerjakan, kita ini manusia itu sumber muaranya itu di hati kita. Makanya untuk melatih keikhlasan, ya, kemudian membangun kesabaran terhadap segala apa yang Allah berikan kepada kita, apalagi dalam bentuk musibah, maka yang pertama kita harus melatih hati kita, ya, melatih hati kita, karena hati inilah kunci dari semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jika hati kita bersih, jika hati kita baik, maka sifat sabar, sifat ikhlas itu akan tertanam. Dan dengan sendirinya kita punya anggota badan ini, mulut tidak akan mengeluh. Ya, kalau ada ikhlas dalam hati kita, maka mulut ini tidak akan berucap untuk mengeluh. Itu kan kadang-kadang gitu, karena supolon sudah capek kan, sudah berucap mulut ini, banyak ini pekerjaan, banyak ini tugas. Mungkin adik-adik teman-teman mahasiswa ketika banyak tugas dari dosen, tanpa sadar kadang-kadang berucap, malah kiriman belum datang, tugas lagi banyak, kan itu mengeluh, ya. Itu. Tapi itu manusiawi, secara manusia kita memang kodrat kita. Cuma kita belajar bagaimana tips kita. Yang pertama hati. Saya sudah sampaikan tadi juga di pertanyaan yang pertama bahwa kuncinya adalah di hati kita.
Ya, kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah baik, maka pasti ya ikhlas itu akan ada. Ya, ikhlas itu kan sifat yang ada di dalam hati kita. Nanti muara daripada ikhlas itu akan muncul sifat sabar, akan muncul sifat qanaah, menerima segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengeluhan. Ya, coba kita lihat ambil contoh Nabi Ayub alaihi salam. Ya, 70 tahun Nabi Ayub itu diuji bukan hanya 1 hari. Nabi Ayub diberikan ujian itu bukan cuma 1 tahun. 70 tahun Nabi Ayub itu diuji. Ya. Kira-kira kalau kita orang ini diuji 70 tahun dengan penderitaan, dengan penyakit, apa kira-kira yang akan kita? Cuma karena hatinya Nabi Ayub itu tidak pernah bergeser kepada Allah, maka ketika dia ditimpa itu semua, dia hanya mengatakan, Allah adalah tempat sandaranku. Ya, dan setelah itu, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa setelah kita memiliki sifat ikhlas, sabar, menerima segala ketentuan, kata Allah di dalam Quran surah Al-Insyirah, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu janji Allah. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita harus yakin dengan itu. Insya Allah kalau kita yakin dengan kalimat-kalimat Allah yang Allah utarakan dalam Al-Quran, itu satu keyakinan kita, maka pasti janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah itu pasti. Saya kira demikian, barangkali ada tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi, dan alhamdulillah kita sudah hampir berada di penghujung acara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik tadi. Mungkin Ustadz bisa sedikit menyimpulkan dari materi tentang ikhlas pada hari ini. Kepada Ustadz saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa Bisalah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan ikhlas. Tentunya ini satu tema yang cukup baik, cukup menarik untuk kemudian kita kaji, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya sifat ikhlas itu adalah sesuatu sifat yang sangat berat untuk dilakukan oleh kita ini manusia. Karena hanya orang-orang yang memiliki nilai keimanan yang tinggi yang akan mampu kemudian menerapkan sifat keikhlasan di dalam kehidupannya. Tetapi ada sebuah kata kunci bagi kita untuk kemudian terus berusaha dan berupaya dengan memperbaiki al-qalbu, memperbaiki hati kita sebagai muara daripada ikhlas, sifat-sifat terpuji itu semua, ikhlas, sabar, qanaah, dan lain sebagainya, tawaddu kepada Allah. Maka yang pertama kita perbaiki hati kita. Kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita. Apalagi momentum bulan suci Ramadan saat ini. Kesempatan kita untuk memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita dengan bacaan Al-Quran, ya, dengan tadarus Al-Quran di malam hari, dengan qiyamul lail di seperempat malam, dengan sholat witir, sholat tarawih, sholat malam kita, dan sholat-sholat fardu kita. Ya, kemudian yang terakhir, ya tentunya saya mengharapkan kepada seluruh pemirsa hadirin sekalian, tentunya penting bagi kita untuk memiliki sifat ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu sebuah kebaikan, apakah itu sebuah keburukan. Jika sebuah kebaikan, maka itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Apabila itu satu keburukan, satu musibah, maka kita bersabar atas semua itu karena kita yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah katakan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu pasti Allah akan sediakan kemudahan di kemudian hari. Saya kira demikian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Bisalah Ramadan, terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada hari ini.
Semoga apa yang dibahas bisa menambah wawasan, menjadi bahan refleksi, dan memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada penghujung acara, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang kampus kami, Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Unismu merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen mencetak generasi unggul, berilmu, dan berakhlak Islami, khususnya melalui jurusan pendidikan agama Islam, serta program magister pendidikan agama Islam yang fokus pada pengembangan keilmuan, pendidikan, dan dakwah Islam yang berkemajuan. Baik, Sobat Bisalah Ramadan, jangan lupa untuk terus ikuti podcast Bisalah Ramadan di episode-episode selanjutnya. Sahabat Bisalah Ramadan, terima kasih karena sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Ustadz Suwandi. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan kita sore hari ini. Saya jadi Tauhirala selaku moderator pada podcast sore hari ini. Memohon izin untuk undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh, Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh, Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati War-Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa